Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya jika kalian membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita baca doanya bersama-sama. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, setelah membaca doa, kalian sudah menyiapkan buku serta alat tulisnya belum? Jika belum, segera ambil karena pembelajaran akan segera Ibu mulai. Nah, jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama belajar tema 1, subtema 1, materinya yaitu ciri-ciri makhluk hidup, serta pelajaran PJOK, materinya yaitu tentang gerak dasar lokomotor. Nah, mau tahu seperti apa penjelasannya? Jangan kemana-mana ya, karena Ibu akan menjelaskannya sebentar lagi. Nah, anak-anak, di slide ini Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup adalah organisme atau makhluk yang bernyawa yang memiliki kemampuan untuk bernapas, bergerak, dan dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian, makhluk hidup itu juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, serta tumbuhan. Nah, pada slide ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Nah, jika belum tahu, perhatikan dengan baik ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, dia sudah pasti bernapas. Kemudian ciri yang kedua, makhluk hidup juga bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup juga berkembang biak. Ciri yang keempat, makhluk hidup juga dapat tumbuh. Ciri yang kelima, makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum. Kemudian ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, jika sudah tahu, di slide berikutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup dapat tumbuh atau semakin besar dan semakin tinggi. Nah, kalian perhatikan 2 gambar di slide ini. Yang pertama ada gambar ayam. Ayam berasal dari sebutir telur. Yang lama-kelamaan dia akan menetas menjadi anak ayam, kemudian dia akan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan berasal dari biji, kemudian tumbuh menjadi benih dan semakin lama akan menjadi pohon dewasa yang memiliki daun serta buah yang lebat. Begitu pula dengan manusia. Manusia berawal dari bayi, kemudian lama-kelamaan menjadi anak kecil atau balita, dan setelah itu menjadi anak-anak seusia kalian, kemudian tumbuh menjadi anak remaja, kemudian sampailah pada tahap dia dewasa. Nah, setelah dewasa, lama-kelamaan dia juga akan menjadi tua. Seperti itu ya. Paham ya nak ya? Oke, lanjut. Jika paham, ciri berikutnya, makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan sudah pasti dia dapat bergerak karena manusia dan hewan membutuhkan bergerak untuk mencari nafkah, kemudian untuk mencari makan dan minum bagi hewan, dan lain sebagainya. Nah, yang ciri ketiga yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Manusia, hewan, dan tumbuhan mereka semua dapat berkembang biak untuk memperbanyak keturunannya. Nah, sampai sini paham ya nak ya? Selanjutnya di slide ini, ciri yang lainnya yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan makan dan minum. Mereka semua membutuhkan makanan dan minuman, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.
mereka semua butuh makan dan minum. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, kalian perhatikan gambar di slide ini. Di situ ada gambar putri malu. Pernahkah kalian melihat tanaman putri malu? Nah, apa yang terjadi ketika daun putri malu tersebut kalian sentuh? Daunnya akan menguncup. Nah, daun menguncup tersebut menandakan bahwa tanaman putri malu tersebut peka terhadap rangsangan. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu ada seorang anak yang silau ketika melihat cahaya matahari. Nah, ketika kalian melihat cahaya matahari, kalian pasti merasakan yang namanya silau. Nah, ketika kalian merasakan silau tersebut, berarti kalian juga peka terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya, ciri yang berikutnya yaitu makhluk hidup juga dapat bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Untuk menandakan bahwa dia hidup dengan sehat, maka dia harus bernafas menggunakan udara yang bersih, tidak dengan udara yang penuh dengan polusi. Nah, coba kalian tarik nafas dalam-dalam. Apa yang kalian rasakan? Kalian akan merasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru kalian itu sangat bersih karena lingkungan kalian bersih. Seandainya kalian berada di lingkungan yang penuh dengan polusi, baik itu polusi asap kendaraan bermotor atau asap rokok, apa yang kalian rasakan? Kalian bisa bernafas dengan lega atau tidak? Ya, tentu jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan kepada kita, yaitu kita dapat bernafas dengan lega dengan menggunakan udara yang bersih setiap hari. Nah, sampai sini paham ya, Nak ya? Lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di slide ini Ibu akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Yang pertama makanan, yang kedua air, yang ketiga udara, yang keempat sinar matahari, dan yang kelima tempat tinggal. Nah, makhluk hidup pasti membutuhkan tempat untuk tinggal, di mana digunakan untuk tempat berteduh dari panas dan hujan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tanpa 5 kebutuhan di atas, maka makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup atau mati. Maka dengan nikmat Allah yang telah didapat selama ini, sebaiknya kita senantiasa selalu bersyukur. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang alat pernapasan pada makhluk hidup. Ya, yang pertama, manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, kucing, harimau, sapi, gajah, kambing, rusa, paus, dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru. Reptil seperti buaya, ular, kadal, dan cicak, mereka juga bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Serangga bernapas dengan trakea. Dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Nah, stomata ini terdapat di bagian daun. Nah, selanjutnya, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Cara perkembangbiakan makhluk hidup di sini yang pertama ada bertelur atau ovipar. Ingat ya, bertelur atau ovipar. Contohnya ada ayam, burung, ular, kadal, dan ikan. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Contohnya hewan kucing, paus, dan hewan mamalia lainnya. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya kuda laut dan ikan hiu.
Nah, ini kalian jangan sampai tertukar ya. Harap dihafalkan dengan baik. Apa itu ovipar atau bertelur, kemudian vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang PJOK, yaitu gerak dasar lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor? Gerak dasar lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contoh gerak lokomotor antara lain lari, loncat, lompat, jalan, memanjat, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini ada berjalan. Berjalan adalah gerak memindahkan tubuh ke tempat lain dengan memindahkan kaki secara bergantian. Sedangkan berlari adalah cara yang lebih cepat untuk bergerak dibandingkan dengan berjalan. Dan meloncat adalah gerakan memindahkan tubuh dengan menggunakan dua kaki sebagai tumpuan atau pijakan. Nah, jangan tertukar dengan melompat. Jika meloncat itu menggunakan dua kaki sebagai tumpuan, kalau melompat dia menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Ya, Ibu ulangi lagi. Jika meloncat, dia menggunakan dua kaki sebagai tumpuan. Kalau melompat, dia menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Nah, sampai sini paham ya, Nak ya? Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tugas bahasa Indonesia. Kerjakan halaman 15, 46, dan 47 tentang kalian memperhatikan contoh di halaman 15. Pada bagian kotak, di situ ada peka terhadap rangsangan. Nah, kalian buatlah kalimat yang berhubungan dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Nah, contohnya kan peka terhadap rangsangan, maka kalian buatlah kalimat peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya, daun putri malu salah satu tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Oke, selanjutnya untuk tugas PJOK, mohon dicatat kembali materi gerak dasar lokomotor di video ini. Jadi kalian catat kembali di buku tulis kalian tentang materi PJOK yang ada di video ini ya. Nah, jangan lupa jika sudah selesai tugasnya, kalian kirim ke wali kelas masing-masing ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan satu kata mutiara atau satu nasihat. Barang siapa melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi anak-anak, kalian jangan patah semangat walaupun belajar dari rumah ya. Belajar dari rumah itu menyenangkan kok. Tetap semangat. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan dan lakukan yang terbaik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.